Pernahkah mendengar tentang mistisnya dalam tasawuf yang bisa membawa seseorang menjadi waliullah? Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa mencapai derajat yang begitu tinggi hingga bisa melebur dengan Sang Ilahi? Di sini ada 4 tingkatan spiritual yang penuh dengan makna mendalam dan pemahaman yang mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang hubungan antara manusia dan Sang Ilahi. Bayangkan, jika kalian bisa memahami bagaimana seorang sufi mencapai kesatuan dengan Tuhan, merasakan cinta yang meluap-luap dari Ilahi, dan menghilangkan semua sifat duniawi untuk hidup dalam cahaya Ilahi. Perjalanan spiritual ini bukanlah sesuatu yang mudah, tapi penuh dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Dan ada konsep hulul, itihad, wahdatul wujud, dan syuhudul kasr fil wahdah, wahdah fil kasr. Dengan cara yang mudah dimengerti dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, siapkan hati dan pikiranmu untuk memasuki dunia tasawuf yang menakjubkan. Jangan sampai ketinggalan 1 detik pun, karena di setiap langkahmu akan menemukan permata hikmah yang bisa memperkaya batin dan mendekatkanmu kepada Sang Ilahi Robbi. Semoga kalian mempunyai sifat dan karakter seperti halnya sifatnya para waliullah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, perjalanan spiritual ini dengan memahami tingkatan pertama yang penuh dengan keajaiban, yaitu hulul. Apa itu hulul? Hulul adalah konsep dalam tasawuf yang menggambarkan peleburan antara Tuhan dan manusia dengan sangat mendalam. Dalam sufi dapat mencapai kondisi di mana dirinya benar-benar melebur dengan Sang Ilahi. Ini dikenal sebagai aspek an-nasud, yakni persatuan antara aspek kemanusiaan dan aspek ketuhanan. Bayangkan, ombak yang kembali ke laut tak terpisahkan dari sumbernya. Begitulah makna keesaan dalam konsep hulul. Saat mengalami hulul, seorang sufi mungkin akan mengucapkan kata-kata yang terdengar aneh bagimu. Namun, itu adalah ungkapan cinta yang meluap-luap dari Sang Ilahi, cinta yang begitu dalam dan murni hingga sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata biasa. Hal ini dengan merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 34, di mana Sang Ilahi memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Mengapa? Karena Sang Ilahi telah mengambil tempat dalam diri Adam, memberikan kemuliaan dan keagungan ilahi kepadanya. Betapa indahnya pemahaman ini, saat kita menyadari bahwa dalam setiap detik memiliki potensi untuk mendekat kepadanya hingga mencapai kondisi peleburan yang sempurna. Semoga kalian diberi kekuatan dan hidayah untuk menapaki jalan ini dengan hati yang tulus dan jiwa yang bersih. Dan tingkatan perjalanan spiritualmu ke tingkatan kedua yang sangat mendalam, yaitu itihad. Itihad yang memiliki arti bergabung menjadi satu. Konsep ini menggambarkan seorang sufi yang bisa bersatu dengan Ilahi setelah melewati proses peleburan rohani dan jasmani. Itihad bukan sekadar persatuan biasa, melainkan pencapaian puncak spiritual, di mana seorang hamba melebur. Pencapaian puncak spiritual, di mana seorang hamba melebur dalam kebesaran dan keagungan ilahi. Untuk mencapai itihad, seorang sufi harus melalui 2 tahap penting, fana dan baka. Fana adalah proses di mana seorang sufi menghilangkan semua sifat-sifat buruk dan kesenangan duniawi, hingga yang tersisa hanya Sang Ilahi di dalam hati. Fana adalah peleburan diri di mana ego dan keinginan duniawi sirna digantikan oleh kecintaan dan kepasrahan total kepadanya. Seperti daun yang gugur dari pohon, semua atribut duniawi hilang, menyisakan hanya esensi spiritual. Baka adalah tahap keabadian dalam sifat ilahi.
Setelah mengalami fana, seorang sufi memasuki keadaan baka, di mana dirinya dilingkupi oleh sifat-sifat ilahi. Baka adalah keberlanjutan dari kesadaran ilahi, di mana seorang sufi hidup dalam sinar cahaya ilahi, berperilaku dengan sifat-sifat mulianya, seperti kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. Inti dari itihad adalah mencapai kesadaran ilahi yang sempurna. Berbeda dengan hulul, di mana sang ilahi yang turun dan melebur dalam diri manusia. Dalam itihad, manusialah yang naik menuju ilahi, menyesuaikan dirinya dengan sifat-sifat kemahasuciannya. Ini adalah perjalanan transformasi diri, di mana segala sifat kemakhlukan hilang dan digantikan dengan sifat-sifat ilahi. Bayangkan, sebuah lilin yang menyatu dengan api, cahaya lilin itu tidak lagi terlihat terpisah, melainkan menjadi satu dengan nyala api yang besar. Demikianlah gambaran seorang sufi yang telah mencapai itihad, hidup dalam keindahan dan kemuliaan ilahi, menghilangkan segala bentuk ego dan hanya menyisakan cinta dan cahaya ilahi dalam dirinya. Semoga sang ilahi memberikanmu kekuatan dan petunjuk untuk menapaki jalan ini dengan ketulusan hati dan kesucian jiwa. Dan tingkatan ketiga yang penuh dengan keindahan dan kebijaksanaan, yaitu wahdatul wujud. Wahdatul wujud atau kesatuan wujud adalah konsep yang mendalam dan indah dalam dunia tasawuf. Pada awalnya Tuhan adalah harta yang tersembunyi dan ingin dikenal. Maka Dia menciptakan makhluk agar mereka bisa mengenal dan merasakan kehadirannya. Dalam pandangan ini, alam semesta adalah manifestasi dari Tuhan, sebuah cerminan yang menunjukkan kebesaran dan keindahan Sang Pencipta. Bayangkan, betapa agungnya alam semesta ini, dari hamparan langit yang luas hingga detail terkecil dalam kehidupan sehari-hari, semuanya adalah penampakan darinya. Setiap hembusan angin, setiap tetes hujan, dan setiap helai daun adalah tanda-tanda kebesarannya yang bisa kita lihat dan rasakan. Melalui alam semesta, kalian dapat mengenali keberadaan, merasakan kekuasaan, memahami betapa maha besarnya Dia. Bahwa dengan memahami wahdatul wujud, seorang sufi dapat keluar dari aspek kemakhlukannya dan tenggelam dalam keberadaan ilahi yang maha meliputi. Ini adalah perjalanan spiritual yang mengajakmu untuk melihat bahwa segala sesuatu di alam ini adalah manifestasi dari Tuhan. Tidak ada yang terpisah darinya, segala sesuatu ada karenanya dan berada dalam keesaannya. Dalam wahdatul wujud, kalian diajak untuk melihat bahwa keberadaanmu, segala yang kalian lihat dan semua yang dialami adalah bagian dari kesatuan ilahi. Ketika merenungi hal ini, menyadari bahwa setiap detik dalam hidupmu adalah kesempatan untuk mendekat kepadanya, mengenali tanda-tandanya, dan hidup dalam kehadirannya yang abadi. Seorang sufi yang memahami dan merasakan wahdatul wujud akan melihat dunia dengan mata hati yang terbuka, melihat keindahan ilahi dalam segala hal. Tidak ada lagi perbedaan antara makhluk dan pencipta, karena semuanya adalah satu dalam kesatuan wujud ilahi yang maha suci. Semoga Sang Ilahi memberikanmu pemahaman yang mendalam dan hati yang peka untuk merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Selanjutnya tingkatan keempat yang penuh dengan keajaiban, yaitu syuhudul kasr fil wahdah, wahdah fil kasr. Konsep ini menggambarkan bahwa di dalam keesaan terdapat keragaman, dan di dalam keragaman terdapat keesaan. Ini adalah pandangan yang mendalam tentang bagaimana semua ciptaan ilahi terhubung dalam kesatuan yang sempurna, syuhudul kasr fil wahdah.
berarti melihat keragaman dalam keesaan. Dan wahdah fil kasr, berarti melihat keesaan dalam keragaman. Keduanya menggambarkan perspektif yang saling melengkapi, mengajarkanmu untuk melihat dunia dengan mata hati yang terbuka dan peka. Bahwa seorang sufi dapat melebur dalam diri ilahi, bukan dengan memasukinya, tetapi dengan tenggelam dalam keberadaan ilahi yang meliputi segalanya. Ini bukan berarti kehilangan identitas sebagai makhluk, tetapi memahami bahwa keberadaanmu adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar. Menjadikanmu sadar bahwa setiap detik, setiap nafas berada dalam lingkup rahmat dan kasih sayang ilahi yang tak terbatas. Bayangkan, sebuah lukisan yang megah, di mana setiap goresan kuas adalah tanda dari seniman yang hebat. Setiap warna dan detail menunjukkan keindahan yang berbeda, namun semuanya bersatu dalam satu karya yang sempurna. Begitulah gambaran kehidupan ini. Setiap makhluk, setiap peristiwa adalah bagian dari lukisan besar yang dilukis olehnya. Dalam keragaman ini melihat keesaan, dan dalam keesaannya kalian menemukan keragaman yang begitu indah dan penuh makna. Ingatlah bahwa rahmat Sang Ilahi meliputi segala sesuatu, dan tidak ada makhluk yang serupa dengannya. Dia adalah pemilik dan pencipta segala sesuatu. Semoga tausiah ini memberikan pencerahan dan mendekatkan kita kepadanya. Setiap tingkatan dalam perjalanan spiritual ini mengajarkanmu untuk melihat lebih dalam, merasakan lebih kuat, dan mencintai lebih tulus. Amin amin ya rabbal alamin.